Two, one. Beneran dibalas. Halo Protein Gengs, beberapa hari ini di Instagram kita juga beberapa reels kita, TikTok juga banyak yang DM minta bikin video tutorial dong Mas Asdi, cara melatih yang gampang gimana di rumah. Ya, saya pikir sudah waktunya kita bikin. Hari ini akan saya ajarkan, saya bagikan dulu cara melatih panggilan. Kenapa? Dari semua inti latihan, sebelum kita lanjut ke latihan-latihan yang lain, yang pertama adalah teman-teman harus ajarkan panggilan supaya anjing tahu dirinya siapa, tahu kita siapa. Gitu. Sebelum kita mulai, nanti saya akan praktekkan seperti apa caranya. Saya akan kenalkan alat-alat dulu, alat-alat yang sederhana yang bisa teman-teman temukan di rumah atau teman-teman bisa belanja di online shopping dan sebagainya, atau juga bisa order ke kita. Ini alat-alat yang akan kita gunakan untuk latihan panggilan atau istilah kerennya recall. Nah, alat yang pertama teman-teman biasa sebut kalung anjing, atau istilah kerennya atau istilah teknisnya itu namanya flat collar. Flat collar ini kenapa disebut flat? Karena memang ya bentuknya flat dan nggak ada koreksi. Koreksi ini nanti akan berguna untuk latihan. Koreksi itu apa? Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ini flat collar. Terus yang kedua ada clicker. Clicker ini nanti untuk menunjukkan ke si anjing bahwa hal yang telah dilakukan itu benar, akan sangat jauh mempermudah latihan kita. Terus alat yang ketiga ada leash. Nah, leash atau tali kekang anjing. Teman-teman, saya punya tips untuk memilih leash. Usahakan cari leash yang ukurannya 80 cm ke bawah gitu. Terutama kalau teman-teman yang punya anjing kecil, cari leash yang tidak terlalu panjang, nggak perlu panjang-panjang. Terus juga cari leash yang bahannya ringan, salah satunya si nylon fiber kayak gini gitu. Lalu alat yang terakhir ada pocket trainer, atau juga misalnya treat pocket atau treat bag, sama aja semua namanya. Kenapa? Daripada teman-teman nyimpan treatnya di saku, treat ini nanti hadiah yang akan kita berikan untuk anjing ketika dia sudah melakukan apa yang kita mau gitu. Yang hari ini saya pakai itu Kibbles dog food biasa. Teman-teman bisa pakai treat apapun, yang penting treat itu adalah sesuatu yang anjing teman-teman seneng gitu. Bisa treat cemilan anjing yang bisa teman-teman beli pet shop, teman-teman bisa pakai daging rebus, teman-teman bisa pakai bakso dan sebagainya gitu. Oke teman-teman, saya sudah jelasin alatnya, langsung saja nanti kita praktekkan seperti apa sih cara melatih panggilan atau recall yang sederhana. Halo teman-teman, kita lanjut. Saya kenalin dulu aktor kita hari ini, aktor yang akan membantu latihan kita hari ini. Ini Snoopy ini baru saja datang di ProTrain. Dia ambil paket latihan yang boarding, jadi anjing yang ditaruh di sini kita latih setiap hari. Tuh kan masih heboh kan? Nah ya, dia belum belajar apa-apa gitu, baru saja datang. Kalau masuk ke ProTrain kayak gimana? Nah, suka ada pertanyaan kayak gitu. Perlu daftar nggak? Perlu apa nggak? Terus anjing saya aman nggak kalau di boarding di sana? Nanti kena kutu nggak? Nanti bareng sama anjing lain nggak? Seperti apa kalau misalnya anjing teman-teman masuk ProTrain? Kita lihat cuplikannya ya. Hai ProTrain Geng, khawatir anjing kamu di boarding, takut ketularan kutu atau penyakit? Eits, tenang dulu guys, karena gak sembarang anjing bisa masuk ProTrain loh. Mereka harus diperiksa dahulu sebelum grooming ataupun boarding. Apa aja sih yang harus diperiksa? Anjing akan diperiksa dimulai dari berat badannya, suhunya, kondisi kulit, bulu, telinga, mata, gigi, kaki, kutu, jamur, dan juga anomali lainnya.
Semua hasilnya akan dicatat dan langsung dilaporkan guys. Nah, setelah disetujui, baru deh anjing kalian boleh dilanjutkan untuk grooming ataupun boarding. Jadi anjing kamu akan selalu terjamin keamanannya. Oke, Pro Trend Fun Trend. Teman-teman, Snoopy ini kebetulan milik salah seorang dokter di Bandung yang sedang berjuang melawan COVID, gitu, yang sedang berjuang melawan pandemi yang sama-sama kita hadapin di masa sekarang ini, gitu. Jadi beliau ambil Snoopy ini maksudnya supaya begitu selesai bekerja dia bisa ketemu anjingnya untuk ya stress relief, main sama anjingnya gitu. Tapi ternyata ya Snoopy punya masalah papi pada umumnya lah, pupuk di mana-mana, berisik, terus lari sana lari sini gitu. Nah itu kenapa tujuannya Snoopy di boarding gitu, supaya nanti maminya nih sang dokter pulang ke rumah bisa ketemu Snoopy dalam keadaan yang menyenangkan. Snoopy juga di rumah tidak menjadi beban keluarga ya seperti yang banyak terjadi di kota-kota besar gitu. Tapi berharap si dokter Snoopy nanti akan jadi anak yang pintar, juga bisa membantu mengembalikan keceriaan di rumah. Itu yang penting juga bagi kami, nilai utama apa yang kami kejar, bukan hanya anjingnya pintar tapi juga anjingnya bisa jadi bagian dari keluarga setelah selesai latihan di Pro Trend gitu. Langsung aja kita mulai tutorial latihan recall. Teman-teman, sekarang sudah ada Snoopy. Gimana caranya ngelatih panggilan dan kenalkan nama? Karena sebetulnya anjing pertama kali nyampe ke rumah teman-teman, itu juga belum tentu mereka tahu namanya sendiri. Cara mengenalkan nama adalah kita panggil namanya, tetap gunakan tali dan flag collar karena menjaga mereka supaya nggak pergi ke sana ke sini dan tetap bersama kita. Dan juga kita gunakan reward. Jadi misalnya kita panggil namanya, begitu dia lihat kasih rewardnya. Terus nanti mengarah ke Riko, kita mundur sedikit, dia datang ke arah kita kasih makanan. Tuh. Ini cara kita ambil fokusnya dulu. Snoopy. Good. Snoopy. Good job. Jadi begitu anjing lihat ke kita, respon, kasih reward. Good job. Bagaimana mengalihkan dari latihan panggilan, latihan nama tadi menjadi recall? Setelah dia tahu namanya Snoopy. Nah, kita tinggal geser posisi badan kita dengan tujuan supaya si Snoopy datang ke arah kita. Jadi yang ada di kepala Snoopy adalah, oh kalau dipanggil, gue harus datang. Itu intinya dari latihan ini. Snoopy. Good job. Geser lagi, Snoopy. Good job. Snoopy. Snoopy. Yeah. Nah teman-teman, kesalahan yang umum dilakukan orang-orang saat latihan ini adalah membuat jarak yang terlalu panjang. Jangan dulu jauh-jauh, dekat-dekat aja dulu supaya anjingnya juga tidak terfokus ke hal yang lain. Snoopy. Good job. Snoopy. Good job. Snoopy. Good job. Snoopy. Jadi ketika mereka sudah mulai fokus, coba teman-teman buat mereka teralihkan justru. Dan begitu mereka teralihkan, panggil lagi namanya. Nah, sekarang tanpa kita panggil pun dia sudah mau datang karena dia tahu ada sesuatu di kita. Snoopy. Ya, jadi saat si Snoopy meleng, saya panggil lagi. Snoopy meleng, saya panggil lagi. Kenapa? Supaya dia tidak berpikir supaya dia berpikir ngapain gitu, ngelihat yang lain, ngapain fokus ke hal yang lain, lebih baik fokus ke kita sebagai ownernya. Snoopy. Yeah. Snoopy. Good job. Nah, kalau dari tadi teman-teman dengar bunyi klik 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 klik, nah itu dari suara dari clicker yang saya gunakan. Clicker ini sebagai signal kalau saya panggil dan Snoopy datang, berarti yang dia lakukan benar. Nah, jadi kalau dia benar, klik, datang makanan. Jadi yang ada di kepala Snoopy, kalau ada klik ini, dia akan dapat makanan. Nantinya Snoopy akan tahu setiap ada bunyi klik, dia sudah melakukan hal yang benar. Snoopy. Good job.
lagi. Snoopy. Good dog. Snoopy. Good dog. Jadi latihan tidak butuh lahan yang besar. Sebetulnya teman-teman bisa lakukan di halaman rumah, di dalam ruangan, atau di kamar bahkan gitu. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Dan waktu yang paling tepat adalah waktu saat anjingnya happy, teman-teman juga dalam kondisi yang happy. Jadi latihan tidak akan menjadi momen yang menjemukan gitu. Baik teman-teman, selamat mencoba. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar atau DM ke Instagram kita, atau mungkin komen di bawah sini. Snoopy.